Thank you udah dibantu ya. Dan kedua, thank you buat Indosiar karena berkenan hadir walaupun peserta kita nggak terlalu banyak, tapi kita mau belajar sesuatu dari Indosiar. Ya, semoga kita bisa menarik pelajaran yang banyak dari Indosiar dan kita benar-benar dapat ilmu dan kita bisa aplikasikan di bisnis kita. Oke, thank you Om Calvin. Yes. Nah, sebelum kita mungkin nggak usah terlalu panjang lebar lagi ya, aku rasa semua mungkin sudah kenal tentang Ko Indosiar. Jadi aku sendiri pribadi sudah mengikuti beliau dari zaman SD. Ya, jadi tahun 2002 dan zaman umurku masih sekitar 10 tahun dulu. Dan aku juga sempat ikutan berpartisipasi ya di program warteg gratisnya Ko Indosiar. So, tanpa panjang lebar lagi, ini ya Ko Indosiar, silakan Ko. Oh iya, saya pakai mana? Oke, bebas sudah. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Ya, semangat pagi. Yuk, sekarang kita mau tahu nih penonton terutama yang belum kenal siapa sih seorang Indosiar itu. Ceritain dong dulu masa lalunya pertama. Ini luar biasa sih, kita ada persamaan gitu. Apa tuh? Sama-sama tidak mengenal figur ayah. Oh gitu. Iya. I see. Iya. Jadi bagaimana sih kisahnya kita bisa tarik pelajaran? Oke, nyatanya dari kisah kecil ya. Saya ya mungkin termasuk di kategori yang dibilang berbeda lah sama anak-anak yang lain. Saya lahir tanpa figur seorang ayah. Sampai sekarang pun saya tidak tahu papa saya siapa. Mungkin ada yang mau ngaku. Jadi ya karena nggak ada figur pemasukan gitu. Ya itulah kurang lebih hidup saya pada saat waktu masih kecil ya. Di satu sisi rebel, di satu sisi Miss Queen ya. Kalau mau tahu seberapa susah saya dulu saya waktu SMA saya itu tinggal di pinggir kali di Pondok Besar yang temboknya cuma triplek doang teman-teman. Jadi dulu saya sekolah di sini kayak Pondok Negeri 2 dan tinggalnya di Pondok Besar gitu. Ya itulah masa kecil saya, banyak struggle di sana, tapi puji Tuhan ketemu sama Tuhan tahun 2012 diselamatkan, diubahkan mindsetnya, juga dibukakan berkat begitu berkatnya, jadi bisa sampai sekarang gitu. Kalau dulu sebelum kenal Tuhan, hidup berantakan, tiap malam hampir di klub, kalau di diskotik itu bisa nginep 2 malam, jadi datang Jumat malam di crowd pulangnya Minggu siang gitu. Jadi kehidupannya seperti itu karena ya saya dari anak ketemu mama sibuk kerja juga tidak pernah memperkenalkan ajaran agama gitu, karena mama banyak kerja keluar kota juga untuk menghidupi anaknya. Ya tumbuh besar di lingkungan yang seperti itu ya akhirnya kalau jadi tes bukan cuma susah tapi juga sangat berat sekali. Dari pokoknya kalau berusaha dari A sampai Z saya udah kenal semua lah. Dari bentuknya 2012 Tuhan kasih Saya biasa pakai baju merah. Karena orang tadi baju merah. Oh iya. Jadi saya boleh tahu kesimpulan dan saya udah nonton juga video kamu sebelum review ini, harus tahu dikit-dikit jangan sampai blank. Jadi pengaruh pergaulan ya gimana gitu. Kalau saya lihat lagi, kalau dengar cerita kamu, kalau nggak ada teman kamu yang ajak kamu untuk kenal siapa itu Tuhan kamu, ya entah sampai gimana tuh ceritanya? Itu biasa waktu itu nggak diajak saya. Nggak diajak. Tapi pergaulan itu penting benar. Tapi waktu itu saya nggak diajak karena waktu itu saya lagi depresi. Saya buka-buka BlackBerry Messenger, saya kan zaman itu. Iya, BB ya seperti orang bingung pada umumnya yang lagi stres, ya scroll atas, scroll bawah, ya kan. Lihat status. Betul ya. Nah, saya punya teman. Ini kalau dengar lagu, kalau BBM kan dulu ini kan, kalau dengar lagu dia tuh ada now listening ya kan. Nah, ini saya teman saya, setiap kali dengar lagu, ini pasti lagu Kristen.
Terus kalau update status ini pasti ayat Alkitab. Saya benci banget orang begini. Karena waktu itu kan saya masih agnostik. Saya menganggap orang-orang yang seperti itu tuh kayak fanatik banget sih gitu, sok suci banget sih gitu kan. Tapi dia orang konsisten. Dan saya pertama kali kenal sampai udah 6 bulanan saya kenal dia, kok dia fanatik banget gitu. Saya jadi di saat saya lagi depresi berat atau mau kemana, saya jadi penasaran sama dia. Apa sih yang membuat dia cinta banget sama agamanya gitu. Akhirnya saya datang sendiri ke gereja, baru kenal, bahkan sampai sekarang pun mungkin dia tidak tahu apa yang saya lakukan, tapi kekuatan dari update statusnya dia dan lagu yang dia dengar di Katolikusnya jelas itu memenangkan saya. Wow, jadi update status itu penting banget ya, bisa menangkap satu jiwa ini. Yes. Makanya saya hanya terpanggil untuk di sosial media untuk selalu sharing sama teman-teman. Ayo kalau posting sosial media harus yang baik karena ini impactnya besar banget. Nah, itu tadi yang kita bisa belajar luar biasa, dapat lagi sumber ilmu lagi. Dan sekarang kita teman-teman juga ingin belajar bagaimana sih sampai bisa Edozel itu sekarang bisa menjadi seorang YouTuber yang luar biasa. Itu bagaimana sih tadi kita beritahu? Oh, jadi YouTuber ya? Iya, YouTuber dan sosial media. Oke. Kalau kita mau dari YouTube dulu, kasih saya. Jadi saya pengen terkenal, ya kan, pengen diperhatikan banyak orang. Yang kedua, karena saya miskin, ya saya pengen dapat duit dong, saya pengen kaya. Jadi saya pengen dua itu, saya pengen terkenal, saya pengen kaya. Karena itu keresahan saya di masa muda. Jadi mencobalah segala cara. Kalau teman-teman mengikuti saya dari zaman dulu banget dulu, kita 2009. Bulan semula terjadi. Iya betul. Itu kita bikin konten aneh-aneh kok. Kita bikin nyemplung ke bundaran HI, gitu. Terus bikin party di busway, gitu. Terus staples tangan orang, gitu. Staples. Tangan orang punya di staples. Tangan dari saat saya staples waktu itu 19 tahun. Dan itu videonya viral karena lucu banget. Iya, karena saya waktu itu kan bersrategi ya. Apa yang sudah ada di TV, kalau saya bikin yang sama-sama TV, nggak mungkin ada yang nonton saya. Ya kan? Waktu itu juga orang belum tahu YouTube gitu kan. Jadi saya harus bikin sesuatu yang tidak bisa tayang di TV. Jadi kita bikin kayak JS lah waktu itu. Nah, viewers itu waktu itu viewers kita 6 juta viewers yang berbulan hari. Kita flashback dulu udah 6 tahun itu yang berbulan hari. Tapi anehnya video kita kalah sama video Sita Jojo. Oh, Sita Jojo Itu 2 juta viewers. Itu kayak racun, terkenal kemana-mana sampai jadi iklan sosis. Iya. Video saya 6 juta viewers, 3 kali lipat dari video Sita Jojo, tapi nggak jadi apa-apa. Saya bingung. Terus berusaha untuk menembus 10.000 subscriber itu susah banget setengah mati. Padahal konten kita itu unik banget. Ya, anti mainstream. Jadi saya hampir pikir saya sudah melakukan formula yang benar, viewersnya benar, kenapa nggak bisa tembus 10.000 subscriber, susah banget gitu. Ya udah, saya sempat menyerah di YouTube. Ya udah, akhirnya, nah itu dia sebenarnya titik balik saya di 2012 itu, di mana saya mencoba dibukakan pikirannya berubah. Saya pengen masuk dunia entertainment, pengen jadi dampak buat anak-anak muda. Nah, setelah doa itu, konten kita jadi konten receh. Jadi ya lucunya lucu, ya yang senyum-senyum dikit lah ya, kalau tahu tuh cuma tahu ya. Tapi tiba-tiba 10.000 subscribers, 500.000 subscribers, 1 juta subscribers, kita jadi orang kedua yang terima good play button. Yang pertama tuh Raditya Dika. Pertangan dong buat Edo. Yang pertama tuh Raditya Dika, tapi Raditya Dika nggak fair. Kenapa? Karena dia udah punya followers di Twitter duluan, kemudian dioper ke YouTube semua. Kalau Raditya Dika, jadi ya wajar lah dia good play button duluan. 6 tahun sama Raditya Dika, barulah ada endemic YouTubers yang benar-benar start karir dari YouTubers. Setelah itulah saya jadi penerima kedua Coldplay Button gitu. Jadi
Kalau menurut saya bisa tiba-tiba 1 juta subscribers itu bukan karena kontennya. Karena kalau kontennya lebih ujian dulu dibandingkan yang sekarang, gitu. Tapi saya percaya ada berkatnya Tuhan ya, karena saya purpose-nya bener nih. Gitu. Saya pengen jadi dampak buat anak muda sehingga tiba-tiba dibukakan aja semuanya, tiba-tiba jadi 1 juta subscribers. Saya percaya itu sih. Makanya sampai sekarang pun apapun yang saya lakukan, saya selalu tanya Tuhan mau saya ngapain, dan purpose-nya apa saya melakukan, dan purpose-nya apa, gitu. Jadinya karena saya percaya Tuhan bareng-bareng saya, jadi apapun yang saya lakukan ya mau berhasil nggak berhasil ya ini urusannya Tuhan. Dan puji Tuhan sampai sekarang apapun yang saya lakukan karena disuruh Tuhan ya berhasil semua sih. Berarti penting banget ya kita tahu purpose. Betul purpose punya reward. Yes. Terus apa lagi yang kira-kira kamu bisa bagikan? Banyak. Saat pertama kita tahu tujuan kita. Yes. Nomor 1 purpose sih. Nomor 1 yang paling kuat. Saya bisa kasih banyak contoh. Warteg gratis. Aneh banget disuruh warteg gratis. Tuhan yang suruh. 2018 saya doa sama Tuhan mau saya ngapain lagi gitu. 2000 tahun sebelumnya saya disuruh Tuhan jadi role model sehingga kita yang tadinya komedi jadi vlog keluarga gitu. Padahal kita introvert. 2018 kita disuruh bikin warteg gratis. Ini gak make sense banget nih, saya sempat negosiasi nih. Ini bener kan nih doanya kok aneh banget ini. Kenapa saya disuruh rugi? Saya sampai bilang sama Tuhan nih duit saya cuma segini, ya kan. Kalau saya bikin warteg gratis, ya kan, kalau saya hitung 3 bulan, ini rugi nih, udah bungkus nih, untuk nggak mungkin bisa berjalan lagi. Nanti orang bilang saya cuma gimmick YouTubers nih. Ya kan, banyak kan YouTubers yang bikin gimmick gitu. Dan saya juga cuma gimmick doang nih, biar naikin pencitraan segala macam. Gimana ya supaya bisa berjalan. Tapi ya udah Tuhan konfirmasi sudah jalan sampai sekarang 3 tahun kita sudah 4 kota dan masih berjalan terus, dan nggak pernah kita bikin kayak penggalangan dana, malang dana itu nggak pernah. Tuhan tahu sediakan. Kalau ini kita mesti close buat Tuhan. Yes, semua Tuhan. Yes. Dok, saya ingin itu Tuhan akan bicara langsung audible sama Edo. Ini warteg gratis. Bagaimana bisa? Ini memang pertanyaan. Iya, ini pertanyaan yang memang selalu ditanyakan orang sih. Kalau saya ya pribadi memang berbeda-beda, tapi pada saat yang warteg gratis kejadian seperti saya berdoa seperti biasa. Dan kalau saya berdoa berdoa pasti setiap hari. Tapi kalau enggak. Jadi gini, biasanya saya setiap akhir tahun saya selalu tanya, saya berdoa khusus tanya Tuhan mau saya ngapain tahun depan, gitu. Jadi tahun 2018 akhir tahun itu saya berdoa sama Tuhan mau saya ngapain. Dan biasanya kalau saya berdoa, saya selalu pause untuk mencoba mendengarkan. Karena kalau kadang-kadang kita kalau berdoa minta doa kan, Tuhan mau A, mau B, mau C, mau D, amin. Udah habis itu tidur atau melakukan kegiatan. Tapi kalau saya diajarin sama gembala saya bahwa lu kalau berdoa kan kita lagi teleponan nih. Teleponan jangan ngomong doang, harus dengerin dong gitu. Betul. Jadi saya habis berdoa, Tuhan mau saya ngapain tahun depan. Habis itu saya diam, merenung gitu kan. Ya saya mencoba menalar. Nah pada saat itu saya diingatkan dulu saya waktu SMA pernah dibantu nih sama mamanya teman saya. Karena waktu SMA kan saya cuma dapat kiriman uang dari mama 300.000 sebulan. Itu cuma cukup buat ongkos ke sekolah sama makan 1 kali sehari gitu. Mama waktu itu dari kota atau Mama itu pindah ke Papua karena menikah lagi sama suami barunya gitu. Nah jadi di Jakarta sendiri saya mamanya teman saya tahu kondisi saya gitu. Jadi dia undang saya dulu, kalau mau makan datang aja malam-malam. Ini biasa masak jangan lebih gitu kan. Ya udah diundang sekali, saya datang 2 tahun. Ibu itu tergiang
Betul. Nah pada saat malam itu saya berdoa, saya teringat kejadian itu terus gitu. Kemudian saya jadi merenungkan, kenapa pada saat saya tanya sama Tuhan, Tuhan mau saya ngapain tahun depan, malah saya ingat memori tentang dibantu itu gitu. Akhirnya saya coba menalarkan, melogikakan bahwa doa juga, oh ternyata saya terpanggil untuk melakukan hal yang sama dengan harapan bahwa suatu saat nanti orang yang saya bantu ini pada saat dia matang dia bisa melakukan hal yang sama lagi. Jadi kan itu kayak dilakukan marketing tapi untuk kebaikan gitu. Jadi berkati untuk memberkati lagi. Betul. Karena itu kan yang saya lakukan kan. Saya dulu saya dibantu, sekarang saya mau bantu. Jadinya wah ini bakal apa namanya? Kalau memang benar visinya bakal luar biasa banget. Jadi udah kita lakukan jadi lakukan. Seperti itu sih proses biasanya saya berdoa dan mendengar Tuhan mau apa kayak gitu. Oke, selanjutnya Dok, gimana sih strategi kita nih supaya kita kasih teman-teman di sini banyak anak muda ini supaya kita juga bisa meningkatkan jualan kita melalui sosial media. Oke, ngomongin soal bisnis sama sosial media. Teman-teman yang harus teman-teman tahu adalah menurut data teman-teman boleh cek di Stackla, Forbes, di Hoopla, di Meta, 76% ini 2022 ya. Gue yakin 2023 ini pasti lebih naik lagi. 76% consumer decision dipengaruhi oleh sosial media. 76%, mungkin 24% yang ada kebutuhan barang pokok kayak beras, itu beras kayaknya nggak usah mikir lagi. kita nggak perlu tahu mereknya apa, nggak perlu branding, nggak perlu sosial media ya. Beras pasti kita beli bensin, kita nggak perlu beli kebutuhan pokok. Mungkin 26% itu ya kebutuhan pokok. Tapi kalau teman-teman mau bisnis, itu kan orang mau spend sesuatu yang di luar dari kebutuhan pokok mereka pasti akan consider, dan konsiderasinya dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh sosial media. Jadi kalau UMKM, small business, medium business, sampai enterprise pun kalau nggak punya sosial media, ya berarti mereka kehilangan aspek marketing mereka sebanyak 76% gitu. Jadi ya selamat berusaha sendiri. Kalau nggak ada marketingnya sekarang ini udah bukan zamannya. Oh kalau gue buka makanan orang sekitar gue akan datang gitu. Nggak gitu. Sekarang semua udah informasi udah banyak banget ya. Apa yang apa sih? Dimulai kesana ya, sana kata si A enak, ya ini kata si B enak, ya kita kesana gitu. Jadi ya seperti itu sosial media. Nah, keuntungannya kita buat kita anak muda adalah kita ini lahir sudah pegang sosial media, sehari-hari dengan sosial media. Jadi siapa yang paling tahu tentang sosial media? Ya kita ini. Kenapa? Karena kita ya bangun tidur buka sosial media. Sebelum perusahaan besar tahu apa yang ngetren, kita udah tahu duluan. Sebelum Siko bagi duo ngetren di mana-mana, kita udah ada temen yang ngelakuin Siko bagi duo. Jadi memang ini powernya anak-anak muda untuk membangun bisnis, yaitu kita sebenarnya bisa jualan apapun menggunakan sosial media. Tinggal cuma kelemahannya anak muda adalah kita tidak punya kemampuan untuk bikin produk yang bagus. Kalau generasi yang di atas kita, mereka tuh kalau bikin produk itu matang banget. Contohnya ada Dodo Boblo, ya kan? 52 tahun. Itu dari dulu sampai sekarang enak nggak? Enaknya udah pasti enak. Produknya udah pasti bagus. Nah kalau kita anak muda pengennya yang gampang, ya kan? Ngambil dari pabrik, maklum dari sana, dari sini, ya kan? Sekarang kalau lihat bisnis skincare, waduh banyak banget ya. Semuanya ngambil dari makhluk teman saya juga sebenarnya. Dia tahu, nah itu kan ngambil saya, itu ngambil saya. Ya pakainya sosial media juga untuk mereka di sosial media. Jadi kelemahannya kita di sosial media kita jago, tapi di produk kita masih very poor lah. Karena toughness-nya untuk R&D, toughness-nya untuk apa namanya? Untuk fokus ke discussion untuk kasih tahu. Cobain ke banyak orang, enak nggak. Jadi masih peran kolaborasi antara Gen X dan milenial ya. Exactly. Itu yang penting banget. Karena semua generasi punya kelebihan masing-masing. Nah,
selain itu dok, tadi kamu udah sebutin beberapa faktor ya yang bisa mendukung kemajuan sosmed kita. Iya. Ada lagi yang Pegangin. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal sosmed, aspeknya banyak banget. Misalnya kita tahu apa tren yang lagi terjadi, dan itu nggak bisa terus doang, harus terus menerus. Kemudian juga kita harus kreatif gitu. Cara ngeditnya seperti apa, angle-nya harus seperti apa, kemudian juga marketnya yang kita mau cari seperti apa. Jadi aspeknya sih sebenarnya banyak banget tentang sosial media, makanya kita sampai harus bikin kreator akademi, bikin kelas berlatih dan supaya bisa bisa menggunakan sosial media secara optimal gitu. Karena kalau cuma bikin konten doang ya bisa, tapi kalau udah fokus ke bisnis kan udah harus bukan cuma apa yang kita suka kita buat. Kalau sebagai konten biasa ya udah apa yang kita suka, passionnya apa ya udah buat itu. Tapi kalau untuk bisnis kan ada kepentingan apa yang orang suka, apa yang target kita suka, itu yang kita bikin supaya mereka mau, kalau kita mau view kita sehingga mereka jadi customer kita kayak gitu. Makanya kalau aspeknya kalau di jelasin sama podcast juga kayaknya nggak habis. yang penting garis besarnya ya. Yes. Yang penting mau belajar lah, intinya itu. Begitu udah mau belajar, semua informasi itu gampang banget. Mau belajar, masa belajar biasanya belajar dari YouTube aja. Sosial media tips tuh banyak banget. Belajar dari TikTok, belajar dari Instagram, cari aja tips digital marketing gitu, atau tips sosial media marketing itu banyak banget. Tinggal dipelajari satu-satu, praktek, lama-lama pasti bisa. Oke, dok. Ada beberapa pendapat bahwa UMKM itu sulit maju. Yes. Dan mereka lebih mengutamakan satu hal, ya kalau ada teman-teman bikin apa dia ikutan bikin. Iya. Tidak, mereka meremehkan peranan dari survei dan riset. Iya. Betul, itu betul banget. Itulah kelemahannya zaman sekarang ya, karena mereka ada istilah ATM kan, activity modifikasi, which is a good thing, sesuatu yang bagus, sebuah formula yang bagus, tapi biasanya orang kelupaan sama modifikasi dan inovasi. Kita jiplak, jiplak, dimodifikasi dikit, tapi saking dikitnya tidak menjadi pembeda. Gitu. Modifikasi itu harus disertai sama inovasi. Kalau nggak bukan sesuatu yang baru zaman sekarang, semua orang punya produk yang sama. Market itu udah saturated. Lu mau bikin apa, misalnya mau bikin kaos yang ada desainnya, searching deh, banyak banget brand lokal yang jualan kaos yang ada printingnya. Kenapa? Karena it's easy. Sekarang mau cetak cetak desain tinggal press doang, ada alatnya, 15 juta udah beres, tuh bisa bikin sendiri. Harus ada uniqueness-nya tersendiri yang dijual. Mau bikin apa? Mau bikin roti, semua udah banyak bikin roti. Perbedaannya apa? Justru itu yang harus dicari, uniqueness-nya apa sih? Karena sekarang dari zamannya sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ini memang harus benar-benar beda banget baru orang mau cobain sendiri. Oke. Nah sekarang saya buka sesi tanya jawab ya buat teman-teman yang kepingin bertanya, silakan. Oke, teman-teman ada yang punya pertanyaan silakan. Boleh angkat tangan, nanti aku kasih mic-nya ke sana. Oke. Oh iya.